Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafitri Wijayanti dengan NIM 123206000. Di sini saya akan mengoverview terkait optimalisasi gamifikasi Kahoot sebagai media interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep sains. Nah, artikel yang pertama yang dibahas adalah mengenai pengembangan media pembelajaran permainan edukasi Kahoot pada materi keanekaragaman hayati untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 SMA swasta kampus Nomensen Pemantang Siantar. Lalu apa yang diteliti? Jadi adalah kelayakan media Kahoot berbasis permainan edukasi pada materi keanekaragaman hayati. Lalu bagaimana cara menelitinya? Yaitu menggunakan pendekatan model ADDIE, yaitu Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate, menggunakan metode kuantitatif dengan pretest, post-test control, group design, dan pengambilan sampelnya menggunakan teknik random sampling. Nah, lalu kelebihannya apa? Jadi ini meningkatkan validasi yang baik dan layak untuk dijadikan media efektif pembelajaran, lalu memiliki dampak positif terhadap keberhasilan belajar siswa, yaitu peningkatan nilai siswa di atas KKM. Lalu fitur Kahoot ini sangat beragam dan mudah diakses dengan gambar dan grafis. Nah, kekurangannya adalah memerlukan waktu tambahan untuk persiapan dan pelaksanaan, lalu tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam teknologi, dan implementasi Kahoot ini memerlukan akses internet yang memadai. Seperti itu. Nah, lalu artikel yang kedua adalah pengembangan media pembelajaran dengan aplikasi Kahoot pada materi pelantai untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, seperti artikel yang pertama yaitu untuk menguji kelayakan apakah media Kahoot ini berguna untuk keberhasilan siswa untuk mempelajari materi pelantai gitu ya. Nah, apa sih bagaimana cara meneliti, yaitu dengan model 4D, yaitu Define, Design, Development, and Disseminate, dan menggunakan sampel yang terdiri dari 30 siswa gitu. Nah, kelebihannya adalah Kahoot ini mempermudah dalam penilaian, lalu siswa menjadi lebih interaktif karena berpartisipasi dalam kuis secara real time, lalu hasil kelayakan media pembelajaran dengan Kahoot ini meningkatkan motivasi belajar dengan kriteria yang sangat layak dengan persentase 89%. Nah, kekurangannya adalah jumlah respondennya terbatas ya, karena 30 siswa sehingga mungkin hasilnya belum representatif, lalu implementasi Kahoot ini memerlukan akses internet yang memadai. Nah, artikel yang ketiga adalah pengembangan media pembelajaran berbasis Kahoot pada materi ruang lingkup biologi SMA kelas 10. Nah, ini bertujuan untuk pengembangan media ini layak di lingkungan ruang lingkup biologi. Lalu penelitian ini menggunakan metode R&D dengan model ADDE, menggunakan sampel 3 mahasiswa sebagai validator dan 10 peserta didik sebagai responden. Nah, artikel yang ketiga ini memiliki kelebihan, yaitu media Kahoot ini mempunyai keunggulan seperti soal-soal yang disajikan memiliki alokasi yang terbatas, sehingga hal ini dapat melatih peserta didik berpikir secara cepat dan tepat. Lalu fitur-fitur yang menarik seperti video, gambar maupun teks, dan sebesar 80% persepsi siswa mengenai media Kahoot ini mengatasi permasalahan kebosanan dalam pembelajaran. Nah, kekurangannya apa? Jadi jumlah respondennya terbatas, yaitu 10 peserta didik, dan hanya menggunakan validasi dari mahasiswa sebagai validator, dan tidak ada perbandingan media Kahoot dan metode lain seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu artikel yang keempat. Jadi, berjudul pengaruh media evaluasi berbantu aplikasi Kahoot terhadap efikasi diri siswa dalam pembelajaran biologi di SMA Muhammadiyah 1 Batam. Nah, apa yang diteliti? Jadi, yang diteliti adalah bagaimana pengaruh media evaluasi Kahoot ini terhadap efikasi diri siswa gitu. Nah, lalu bagaimana cara meneliti? Jadi, menggunakan pre-experimental design, yaitu desain yang digunakan adalah one group, pretest, post-test, dan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan jumlah 23 siswa gitu. Nah, kelebihannya adalah siswa lebih antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Lalu, fitur analisis ini dapat membantu guru dalam mengevaluasi pembelajaran. Lalu, banyaknya konten kuis gratis yang tersedia membuat Kahoot menjadi media pembelajaran berbasis game yang menarik. Nah, kekurangannya jumlah sampel ini kecil, 23 siswa, dan desain penelitian tanpa kelompok kontrol ini membuat sulit untuk mengisolasi pengaruh Kahoot dari faktor lain yang mungkin mempengaruhi efikasi diri siswa gitu. Maaf. Nah, lalu artikel yang kelima adalah tentang ini jurnal internasional ya, Turkish Journal, yaitu online game-based learning using Kahoot to enhance pre-university student active learning of student perception in biology classroom. Jadi
Jadi artikel ini tuh untuk mengidentifikasi faktor dominan yang mendorong siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana cara menelitinya adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu pendekatan deskriptif dengan sampel berjumlah 100 siswa di wilayah utara Malaysia dan data dianalisis secara statistik untuk melihat tren dan pola persepsi mahasiswa terhadap Kahoot gitu. Nah, kelebihannya adalah mayoritas siswa ini senang belajar biologi dengan pendekatan aktif menggunakan Kahoot, jumlah responden cukup banyak, siswa menunjukkan komunikasi, kolaborasi, dan keterampilan ilmiah. Lalu instruktur ini dapat mengatur waktu respon dan siswa bisa mengulang kuis beberapa kali. Lalu kekurangannya adalah fokus utama penelitian adalah persepsi siswa, bukan peningkatan nilai. Lalu penelitian belum mengevaluasi efek jangka panjang. Lalu pelacakan kemajuan siswa cukup sulit karena hanya karena harus mencocokkan nama pengguna dengan nama siswa. Dan penggunaan Kahoot ini membutuhkan akses internet yang stabil seperti itu. Nah, persamaan dari kelima jurnal ini, jadi Kahoot ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran melalui pendekatan interaktif, lalu membantu siswa memahami materi, lalu mendorong semangat dan motivasi siswa, dan dapat digunakan secara individu maupun kelompok. Nah, perbedaannya adalah dari respons siswa tergantung pada minat dan kenyamanan mereka, akses terhadap internet, kemampuan berpikir, dan pemanfaatan fitur cloud ini bisa berbeda gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah cloud ini dalam pembelajaran ini memberikan dampak positif bagi siswa karena mampu meningkatkan keterlibatan semangat pemahaman materi meskipun terdapat tantangan seperti kebutuhan akan akses internet yang stabil. Namun, cloud ini dapat menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif gitu, secara tepat dan didukung oleh fasilitas yang memadai, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.